Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Tanpa basa-basi kita bacain novel Marat Airbag chapter 5754. Di sini diceritakan fatalnya dengan kekuatan yang guys saat ini, bahkan jika dia secara langsung membunuh seorang penguasa wilayah, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Namun dengan metode barunya ini, gerakan yang menjadi lebih misterius. Sedemikian rupa sehingga penguasa wilayah bahkan tidak tahu siapa yang menyerangnya. Di bawah tetapan kaget Santiane dan yang lainnya, yang dengan santai melemparkan mayat tuan wilayah ke samping sebelumnya. Mengaktifkan gerak daunnya menyebabkan sungai ruang waktu melonjak dengan cepat. Di beberapa tempat kekuatan tinta yang kaya bisa terlihat samar-samar menghilang dan sosok penguasa wilayah klan tinta yang terperangkap di dalamnya melintas. Jelas penguasa wilayah lain sedang berjuang untuk melarikan diri dari sungai ruang waktu. Sesaat kemudian kekuatan gerak daun surut dan sungai ruang waktu menghilang, memperlihatkan sosok penguasa wilayah klan tinta yang terperangkap di dalamnya. Namun pada saat ini penguasa wilayah ini tidak lagi memiliki vitalitas. Melihat sekeliling, tidak ada satu titik pun di tubuhnya yang utuh. Seolah telah dipotong berkali-kali oleh pisau tajam. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa penguasa wilayah ini memberikan perasaan yang sangat lama, seolah-olah dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama sebelum kematiannya. Santiane dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub sungai yang dibunuh dengan kekuatan gerak daun. Osped dan tim ini terlalu aneh. Setelah menguji teknik baru ini pada dua penguasa wilayah yang memiliki pemahaman kasar tentang teknik barunya. Dibandingkan dengan sekelilai matahari dan bulan, sungai ruang waktu tidak diragukan lagi terlebih berguna dalam menjebak musuh. Sekelilai matahari dan bulan hanyalah teknik ofensif sederhana dan tidak memiliki fungsi seperti itu. Dalam hal mematikan ini kurang lebih sama, tetapi menghabiskan banyak energi. Lagi pula dia harus-menerus menggunakan gerak daunnya untuk menjaga sirkulasi sungai ruang waktu. Namun secara umum masih dalam kisaran yang dapat diterima. Selama itu bukan pertempuran yang panjang, tidak akan ada masalah besar. Cuma orang terus maju. Seiring berjalannya waktu, yang kadang-kadang mendapatkan beberapa manfaat, tetapi jika dia bertemu dengan klan tinta, dia tidak akan membiarkan mereka memiliki akhir yang baik. Jika dia bertemu dengan beberapa manusia sendirian, yang untuk sementara akan menerima mereka, dan setelah mengumpulkan sejumlah maser untuk melindungi diri mereka sendiri, dia akan membiarkan mereka bepergian bersama. Lagi pula bukan hal yang baik untuk memiliki terlalu banyak orang berkumpul bersama. Dengan cara ini keselamatan mereka akan terjamin, tetapi panen mereka juga akan berkurang. Di samping yang ada lebih dari selusin orang. Santiane dan yang lainnya tidak pernah menyadari bahwa bertarung melawan klan tinta begitu sederhana dan mudah. Mereka juga telah bertarung melawan master klan tinta di berbagai medan pertempuran domain besar, tetapi dengan kekuatan mereka sendiri mengalahkan penguasa wilayah tidaklah sulit. Tetapi membunuh satu tidaklah sulit. Di sisi lain, ketika bertemu dengan klan tinta, hampir tidak ada yang lolos hidup-hidup. Satu-satunya pengecualian adalah bahwa suatu kali mereka telah bertemu dengan Pesodor Yarlot klan tinta yang memimpin sekelompok tuan wilayah klan tinta. Kedua belah pihak bergegas ke arah satu sama lain dengan sangat antusias, tetapi saat mereka bertemu, Tuan Pesodor Yarlot terkejut. Setelah bertukar pukulan hanya sesaat, Pesodor Yarlot dengan cepat melarikan diri, tetapi yang menolak untuk menyerah, memimpin sekelompok master ras manusia untuk mengejarnya untuk waktu yang lama sampai dia membayar harga untuk melukai Pesodor Yarlot. Santiane dan yang lainnya secara alami memahami niat yang di dunia tunggu alam semesta ini. Pesodor Yarlot adalah ancaman terbesar bagi tuan ras manusia. Begitu mereka bertemu dengan mereka, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh saat itu, mereka harus melukai dan mengurangi kekuatan mereka. Jangan sampai Raja Pesodor mencari masalah dengan master ras manusia lainnya. Master klan tinta telah terluka di sini dan sulit bagi mereka untuk pulih. Terluka di dunia tunggu alam semesta ini adalah masalah yang sangat tidak nyaman bagi klan tinta. Dalam pertempuran itu, jika bukan karena fakta bahwa Pesodor Yarlot memiliki beberapa lot wilayah klan tinta yang lainnya yang mendukungnya, Santiane dan yang lainnya bahkan curiga bahwa yang akan mampu mempertahankan Pesodor Yarlot di tempat. Dalam pertempuran itu, meskipun Pesodor Yarlot telah melarikan diri, beberapa penguasa wilayah yang dia bawa semuanya telah terbunuh. Jadi itu bukan kekalahan total. Sepanjang jalan panen cukup bagus, beberapa master klan tinta juga telah mengumpulkan berbagai pil open heaven kualitas rendah. Setelah mereka terbunuh, hal-hal ini secara alami jatuh ke kantong Yangke dan yang lainnya. Satu-satunya hal yang sesali adalah bahwa dia tidak menemukan tubuh ras manusianya atau merasakan keberadaan pil open heaven kualitas terbaik.
Akhirnya bersatu kembali dengan tubuh ras manusia dan mencari Billabong Heaven kualitas terbaik adalah satu-satunya dua tujuan yang telah dia tetapkan untuk perjalanan ke tunggu semesta. Dia telah mendapatkan Billabong Heaven kualitas terbaik. Dan Aoyang Li, seorang kultivator Orde ke-9 yang baru dipromosikan, telah menghilang tanpa jejak. Dia juga telah mencoba menanyakan tentang keberadaan Fang Tianqi dari para master ras manusia yang telah dia rekrut, tapi tidak berhasil. Setelah berkeliaran di sekitar tunggu alam semesta untuk sementara waktu, dia telah mengalami dua evolusi Great Dao. Saat evolusi Great Dao meningkat, frekuensi dia menghadapi musuh atau rasnya sendiri juga meningkat. Ini tidak diragukan lagi bahwa ruang di dalam tunggu semesta menjadi lebih jelas, tidak lagi seluas dan tanpa batas seperti sebelumnya, mungkin seperti yang dikatakan Bloodcrow kepadanya. Setelah universe Furnace Great Dao berevolusi 9 kali, dunia di dalam tunggu ini akan sepenuhnya menambahkan dirinya. Mengambang dalam kehambaan tak berujung adalah beberapa mayat yang rusak, masing-masing memancarkan aura kekuatan dunia yang tersisa. Di samping mayat-mayat ini ada jumlah artefak yang rusak. Salah satu mayat ini membuka matanya lebar-lebar. Dan meskipun tidak lagi memiliki vitalitas, dia masih berdiri tegak dan menatap ke depan seolah-olah bertarung dengan sekuat tenaga. Tidak hanya itu, tetapi ada juga beberapa fragmen alam semesta kecil yang mengambang di kehambaan. Fragmen alam semesta kecil ini dikelilingi oleh kekuatan Tita, jadi ada kemungkinan besar mereka telah terputus. Yang kedua lainnya menyaksikan adegan ini dengan ekspresi serius. Hati mereka semua berat. Selama periode waktu ini, timnya terus berekrut dan mengatur ulang master ras manusia lainnya. Dan sekarang selain Thunder Shadow ada 5 lainnya. Santia dan 2 lainnya mengikutinya. Dari 2 pendatang baru, satu disebut Lin Wu, seorang kultivator tunggal yang baru saja bergabung. Sementara yang lain adalah Orde ke-8 lama bernama Tian Yezu yang berasal dari Qige Paradis, seorang kenalan lama yang kai. Kultivator ras manusia yang merupakan bahan penambangan, dia sangat enggan membiarkannya melakukannya. Meskipun sumber daya menambangan sangat penting bagi ras manusia, dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk bertarung melawan para penguasa klan tinta. Dia telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali dan membawa para kultivator yang sedang menambang bahan untuk bersembunyi. Untungnya Yang telah mengirimnya kembali ke battlefield untuk memberitahu dia tentang apa yang terjadi pada pembatasan besar awal surgawi, memberinya kesempatan untuk terus bertarung. Dengan munculnya tunggu alam semesta di wilayahnya Matahari Azure, satu-satunya pikirannya adalah bertarung dalam pertempuran berdarah. Entah dia akan membunuh jalannya ke tunggu semesta atau dia akan mati di wilayah Matahari Azure Sun dan membuka jalan berdarah bagi ras manusia lainnya. Bagaimanapun, bahkan jika dia mati dalam pertempuran, hidupnya tidak akan sia-sia. Banyak penguasa wilayah klan tinta telah mati di tangannya, dan